Oke, teman-teman. Kali ini kita akan melihat postingan-postingan menarik yang ada di internet dan kita akan membahasnya dari sudut pandang sains. Oke, let's go. Firdaus Aiwobo ngaku punya gunung uranium bisa hidupi penduduk dunia 1000 tahun. Hah? Gila. Saya rasa kalah sama Hotman. Tetapi kalau aset, Hotman nggak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya, nggak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu. Aset saya punya gunung kok. Di BSD, dekat BSD Parung, saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan, saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Gila. Iya. 2 juta metrik ton uranium. Gunung Para Sultan di Dompuk, PT Onto. Ya. 2 juta metrik ton bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Bisa bayangkan. Juta metrik ton gunung uranium. Kita kesampingkan dulu apakah ini benar atau enggaknya. Ya kita anggap, kita bikin skenario kalau ini beneran deh teman-teman. Gila, 2 juta metrik ton uranium itu banyak banget loh teman-teman. Kalau beneran, ini dunia bakal gempar, Amerika, Rusia bakal memperebutkan gunung ini teman-teman. Memang benar, sebagian tempat di Indonesia punya kandungan uranium. Tapi sejauh penelitian yang dilakukan, ini nggak sebanyak ini sih teman-teman. Atau mungkin memang belum dikaji secara lengkap. Kalau kita coba lihat aja datanya ya teman-teman. Ini adalah data cadangan uranium dari berbagai negara. Kalau kita urutin dari yang paling besar, paling banyak di sini adalah Australia. Nilainya 2 juta metrik ton. Dan dia punya gunung uranium sebanyak ini, teman-teman. Coba kalau Indonesia mana Indonesia? Indonesia di sini nilai cadangan uraniumnya sebanyak 8.400 ton. Jadi kalau tadi itu benar gunung uraniumnya, Indonesia bakal langsung masuk ke jajaran top negara di dunia yang punya cadangan uranium, teman-teman. Luar biasa ini. Dan memang dengan jumlah cadangan sebanyak ini ya teman-teman, uranium memang bisa dipakai sebagai sumber energi dalam waktu yang lama, mungkin memang bisa sampai ratusan tahun lah ya minimal. Paling PR-nya di sini adalah kita perlu untuk melakukan proses pengolahan teman-teman, perlu proses ekstraksi karena uranium sendiri yang murni di alam biasanya kebanyakan adalah O238, sementara uranium yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir pakainya adalah O235. Jadi setelah diekstraksi nanti perlu proses untuk pengayaan nilai uranium 235-nya ini, teman-teman. Itu PR-nya. Kenapa Magicom bisa tahu nasi matangnya kapan? Sebenarnya setiap 10 menit sekali Magicom akan mencicipi nasi yang ia masak. Ketika masih keras maka ia akan lanjut masak. Ketika udah empuk maka dia akan makan beberapa sendok sampai kenyang. Ketika sudah kenyang ia akan ketiduran, saat itulah ia berhenti masak. Dikira Magicom ini manusia apa gimana ini? Berarti nasi kita berkurang karena dimakan Magicom. Lah iya ya. Enggak ya teman-teman. Rice cooker sendiri atau Magicom ini dia punya sensor suhu ya teman-teman. Yang sensor suhu inilah yang kemudian mengatur mode masak dari rice cooker ini. Ketika rice cooker ini lagi masak nasi, ini kan di dalamnya ada beras sama ada air kan ya teman-teman. Sementara air sendiri suhu maksimalnya adalah 100 derajat Celcius. Kalau di atasnya dia kan berubah jadi uap. Jadi air suhu maksimalnya adalah 100 derajat Celcius. Ini yang dideteksi oleh sensor suhunya. Kemudian kalau nasinya udah mateng, airnya udah hilang, berarti nanti suhu nasinya yang ada di dalam wadahnya dia bisa naik lebih dari 100 derajat. Nah, ketika suhu di dalam ini lebih dari 100 derajat, di momen inilah rice cooker bisa tahu kalau nasinya udah mateng. Guru di Indonesia kalau ngajar tidak kreatif. Guru kimia di suatu sekolah. Sampai pecah loh ini.
Aduh. Biasanya yang ber suka ledakan itu murid-murid cowok deh biasanya ya. Ini guru SMA aku namanya Pak Ibnu Iben, orangnya memang kreatif. Keren ini. Ibnu Al-Heisenberg. Heisenberg. Ini reaksi apa ini ya by the way teman-teman? Kalau dilihat sekilas ya, sekilas ini kayak reaksi natrium sama air, tapi aku sendiri pas eksperimen natrium sama air ledakannya nggak yang sampai sebesar ini deh teman-teman. Oh, gila. Oh, gila. Oh, gila. Oh. Tapi ini gede banget. Coba kalau ada yang tahu teman-teman, ini eksperimennya pakai bahan apa? Apakah pakai natrium sama air ataukah yang lainnya? Gurunya malpraktek, harusnya muridnya mengenakan APD sesuai standar lab sekolah. Sangat berbahaya, muridnya beresiko terkena pecahan wadah tersebut. Bener sih, sebenarnya ini memang akan lebih aman kalau pakai safety ya teman-teman. Harusnya sama, agak berbahaya sih sebenarnya ledakan sebesar ini. Bener ini saran dari Ilvan ini, sangat berbahaya, muridnya beresiko terkena pecahan wadah tersebut. Skala ledakannya boleh digedein lagi biar lebih seru. Kukira bener ternyata. Ternyata malah makin gila. Ya bercanda teman-teman. Ya harusnya safety-nya harus lebih diperhatikan lagi ya teman-teman kalau eksperimen seperti ini. Turu, setelah gue lebih memilih menyalahkan sistem pendidikan daripada belajar untuk ujian. Sering terjadi nih teman-teman, sering terjadi. Ya, memang kita tahu ya teman-teman, sistem pendidikan itu nggak sempurna ya teman-teman. Wah ini harusnya kayak gini, ngajarnya mungkin gurunya nggak seru, kebanyakan teori dan lain sebagainya. Ya memang itu adalah hal yang perlu diperbaiki dalam hal sistem pendidikan. Cuman kalau di level individu, secara pribadi ya jangan jadikan itu alasan sih teman-teman. Jangan jadikan itu alasan untuk nggak belajar. Misalnya dapat nilai jelek, wah terus ngomong nih, wah gurunya nggak bisa ngajar, gurunya nggak asik dan lain sebagainya. Padahal mah emang malas belajar aja. Nah, jadi ini pengingat aja sih teman-teman. Jadi terlepas dari sistem pendidikannya itu seperti apa, entah baik atau buruk, kita tetap harus di level pribadi, tetap harus belajar secara mandiri. Jangan jadikan itu sebagai alasan untuk nggak belajar. Oke, ingat ya, tetap harus belajar sendiri teman-teman. Makin direm makin laju. Jangan direm, main tinggi aja. Main tinggi aja. Aduh, makin direm dia. Aduh. Mak lajunya jadinya. Aduh. Aduh, astagfirullah. Serak lah ini jadinya. Nah makanya harus hati-hati ya teman-teman kalau di jalanan licin. Kalau di jalanan licin, kalau ngerem jangan sampai rodanya justru sampai berhenti. Karena kalau rodanya berhenti justru akan jadi makin licin nantinya gerakannya, gaya geseknya akan berkurang. Jadi kalau di fisika, gaya gesek itu ada dua macam. Gaya gesek statis sama gaya gesek kinetis. Untuk memahaminya, misalkan kita lagi dorong lemari nih teman-teman. Ketika dorong lemari ini, pas lemarinya masih diem, kalian bakal ngerasain kalau butuh gaya dorongan yang lebih besar dibandingkan ketika misal udah gerak dikit nih. Kemudian nanti ketika dorong akan kerasa kalau akan jadi sedikit lebih enteng teman-teman. Nah ini terjadi karena ketika pas masih diem, lemarinya di sini yang muncul adalah gaya gesek statis teman-teman, yang nilainya lebih besar dibandingkan ketika pas udah gerak yang muncul adalah gaya gesek kinetis yang nilainya lebih kecil di sini teman-teman. Nah balik lagi ke video ini, jadi ketika rodanya ini kekunci, maka sebenarnya kontak antara roda dan jalanannya di sini mereka akan bergerak, akan tergelincir nih. Mirip seperti lemari yang udah berjalan tadi, alias gaya geseknya akan menjadi semakin kecil, tergelincirlah dia. Sementara itu kalau rodanya masih berputar, maka kontak antara roda dan permukaan roda ini akan statis teman-teman. Karena dia setiap berputar, kontaknya baru terus-menerus. Nah makanya gaya geseknya dia akan lebih besar ketika masih tetap berputar. Makanya di mobil-mobil modern ada fitur ABS biasanya, anti lock braking system, biar mobil nggak tergelincir di jalan licin.
Oke, dan itu dulu saja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bisa menghibur, semoga bisa dapat pengetahuan baru. Kalau kalian nemu postingan-postingan menarik di internet, silahkan tag akun sosial mediaku. Mungkin akan aku bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih.